Oke, tadi keputus. Kita gabung lagi. Nggak lama-lama, mungkin sebentar aja. Karena tadi nggak enak banget putusnya, tiba-tiba. Karena ngobrol ini kalau lagi enak itu rasanya nggak enak ya kalau diputus itu. Jadi kita beresin dulu sedikit. Ya, apa namanya, agak nyambung gitu. Halo Kang Amung. Sehat Kang Amung? Baru gabung nih, kemana aja nih? Nah, ini baru gabung nih Kang Rudi. Jadi supaya kita nggak enak banget tadi pisahnya kayak gitu kan? Atau mungkin mau berlanjut lagi ya? Nanti kita lihat. Udah ada ya? Nah, sudah. Oke. Halo Dikit lagi Kang Amung. Terusin tadi Kang, tanggung Iya. ini tadi masih ada beberapa yang belum beres tuh. Ya pertama itu karena saingannya dikit gitu ya kalau bass itu. Dan juga ya sebenarnya alat itu kalau kita mau belajar sih emang terserah kita sih mau belajar apa ya gitu. Jadi kalau pengen pemain piano ya main piano ya boleh aja gitu. Ya tapi ya motivasi paling besar sih emang bass itu saingannya dikit kalau itu sih saya gitu. Soalnya dulu juga saya sebenarnya bukan pengen jadi pemain bass ya. Saya main elektrik bass dulu karena disuruh gitu, karena nggak ada yang mau gitu. Bahkan main kontrabas juga karena disuruh, karena nggak ada yang mau dulu, saya juga inget gitu. Nah, sebentar saya potong nih Kang. Ini cerita lucu nih. Masalah rata-rata saya punya temen kontrabas itu, rata-rata kayak gitu alasannya. Jadi karena kita kekurangan pemain, ya udah deh kamu main kontrabas deh. Saya juga dulu alasannya begitu. Salah satu kekurangan pemain. Iya, teman saya juga kemarin muridnya Prof. Cutnya Deviana itu, si Mas Indra yang dari Jakarta, pemain kontrabas, sama juga kayak gitu juga. Jadi lucu gitu ceritanya tuh. Iya, jadi lucu aja gitu kok. Rata-rata semua kayak gitu ya. Iya. Nah, ada satu juga gitu. Emang kecuali waktu dulu saya baru mulai main elektrik terutama ya. Itu kan Amung, ya nanti saya pengen ke Lampung kalau udah nggak COVID mah. Siap ya, Kang, tenang pokoknya. Ya, doain beres semua wabah ini. Jadi kita di Lampung itu kita punya komunitas Kang Rudi, dan itu lumayan hidup dan itu setiap beberapa 2 tahun sekali kita bikin event besarnya gitu loh. Dan gitu itu jadi kayak model versi Java Jazz tapi yang versi provinsinya lah. Iya, itu yang diundang Kang Gilang Ramadan. Kalau yang dari Jogja itu ada juga dulu siapa? Kelompoknya Gajarian bukan? Bukan, pokoknya dia anak-anak isi Jogja gitu. Oh gitu ya. Dia senior juga dulu. Nah itu menarik banget. Mudah-mudahan nanti kesempatan lagi kita mungkin bisa reunian ya. Oh ya boleh juga sih, semoga lah ya bisa jalan lagi semua. Siap. Ya itu sih. Jadi kalau motivasi ya selain itu emang ada satu yang berat dari bass itu ya, karena seringkali kita adalah kalau di tim sepak bola lagi kita ngambil analoginya, kita tuh kayak back sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita kebobolan yang disalahin kan kiper, back gitu kan disalahin kan. Betul. Nah, kalau menang yang dipuji-puji kan penyerang gitu, Lionel Messi lah, Cristiano Ronaldo gitu. Tapi kalau kalah yang salah itu kiper lah. Iya, benar. Paulo Maldini lah, Sobur lah, itu yang salah yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi bass itu mirip, bass dan drum itu agak-agak mirip gitu. Jadi kalau ritmenya gagal itu, atau kita salah, atau misalnya bass harusnya mencet C, tapi mencetnya B gitu, atau apa itu kayak kedengeran banget salahnya gitu. Itu yang bikin emang jadi pemain bass itu seringkali paling repot gitu ya. Hampir nggak boleh salah lah gitu. Sekali-sekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sering ya di PHK sih kayaknya emang gitu. Nah, tanggung jawab yang besar, tapi juga apresiasi yang seperti tadi gitu, yang seperti tim bola kalau menang gitu. Kalau menang orang nggak ingat sama back kan, nggak ingat sama sayap back kiri, back kanan, ingetnya sama Cristiano Ronaldo lah, Pele lah, Maradona gitu. Ingetnya kan nama itu, nggak ada yang inget sama siapa. Kalau zaman 94 tuh ada yang namanya Aldair gitu, nggak ada yang inget sama itu. Atau di
tim Brazil 2002 ada yang namanya Lucio apa gitu. Nggak ada yang inget gitu. Saya bahkan tim apa Prancis yang kemarin juara dunia, saya backnya lupa siapa namanya. Iya. Kasihan ya, padahal dia penting. Iya. Ingatnya cuma gol keduanya Kroasia itu kan konyol banget. Nah, jadi inget, wah si Loris ini ngaco dia mainnya gitu. Itu kan gol keduanya konyol banget kan. Jadi yang inget sih gitu. Kalau kebobolan itu dosanya kayak apa gitu, tapi kalau menang yang dapat itunya kan kemarin namanya siapa? Mbappe apa? Paul Pogba, apa Griezmann, ya pokoknya yang gitu-gitulah yang penyerang-penyerang yang dapat gitu. Nah, itulah pemain bas gitu. Itu kenapa orang yang mau main bas itu kayaknya jarang gitu ya. Ya kebetulan waktu saya dulu belajar bass itu lagi zamannya slap gitu. Nah, jadi itu emang kebetulan adalah masa yang bagus buat mulai main bass gitu. Karena akhirnya kita main itu nggak cuman buat jadi orang yang ya itu gitu, yang kayak semacam back yang kalau kalah disalahin, kalau menang nggak diingat orang itu. Kalau zaman saya itu zaman slap gitu. Jadi banyak yang jadi pemain bass gitu, karena kebetulan dulu ada band namanya Level 40 itulah, Cassiopeia apa gitu, terus ada Marcus Miller, ada apa. Nah, itu pemain bass itu kayak di depan gitu. Nah, itu yang bikin ya jadi ada juga gitu fungsi bass yang bisa agak menyerang gitu-gitulah gitu ya. Tapi umumnya kita main bass tuh emang kalau main rock ya gini, atau kalau main pop ya cuman gitu misalnya. Ya apalagi kalau kita masih remaja kayaknya agak berat ya untuk apa untuk mau disuruh kayak gitu nanti. Kalau remaja kan kita pengen cari cewek kayaknya agak jarang cewek yang merhatiin orang yang gini-gini doang di belakang gitu. Kenapa? Pengennya yang skill ya pokoknya ya. Iya, kalau pemain gitar kan di depan, penyanyi di depan gitu. Jadi kan pada ngeliatin gitu cewek-cewek gitu kan. Nah, makanya orang pada pengen jadi pemain gitar, pengen jadi pemain drum karena kelihatan lepas lagi ngegebuk itu kan kelihatan gitu. Pemain bass kan gitu. Ya nggak kelihatan gitu. Cuma gitu doang. Ya kelihatan cuman sendiri kan. Iya, kelihatan kayak nggak kelihatan seperti yang nggak berfungsi gitu di bandnya gitu. Itu makanya banyak yang nggak mau jadi pemain bass gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nemu caranya, itu orang biasanya bakal setia sama kita gitu. Betul. Karena itulah. Iya, kalau sama seperti main bola lagi tadi gitu. Iya. Umumnya penyerang itu umur kerjanya paling lama juga, paling hebat juga 10 tahun lah ya. Tapi kalau back itu bisa sampai 20 tahun gitu. Kiper bisa sampai 20 tahun gitu. Karena sekali dapet caranya, orang biasanya nggak berani ganti kalau sama back gitu atau bass gitu atau rhythm section. Betul. Saya jadi teringat omongan teman saya si Jalu tadi juga hadir di sini. Dia kan sama Nisa Sabian ya. Iya. Nah, itu saya ingat banget waktu dulu dia pernah ngelontarin satu kata, mungkin udah 15 tahun lebih. Oh iya. Wah. Dia ngomong gini, saya jago enggak? Saya ya pokoknya yang lebih jago banyak gitu ya. Terus yang bedain, yang bikin kamu di ini apa? Saya tuh laris katanya. Dipakai. Ngangenin apa? Laris katanya. Dari kata-kata itu kan berarti kan dalam kan, seperti tadi yang Kang Rudi bilang. Laris itu kan orang pakai itu pasti kan ada sebabnya gitu kan. Iya. Nah, karena apa gitu kan? Ya terutama karena pemain bass ini emang biasanya sih umumnya di hire ya untuk ngiringin orang. Jadi ya kita harus bisa ngiringin ya membuat orang senyaman mungkin gitu ya. Secara musik gitu. Jadi ya itu kita jadi memberitahu chordnya di mana gitu, kita mengarahkan ke arah mana. Betul. Ya jelas gitu, kita mainnya jelas gitu, tone kita jelas gitu, dan ada rasa lagi kita tuh jadi kayak ngelonin gitu ya, ngelonin penyanyi lah, ngelonin pemain gitar lah, bahkan ngelonin pemain drum juga kadang-kadang ya. Tapi ya kalau misalnya kita rasanya kayak ngejagain dia gitu, ya dia bakal ngerasa aman kan dan nyaman gitu. Betulnya itu sih yang pemain bass itu. Betul. Nah, Kang Rudi tadi karena udah di closing statement, mungkin sekarang sebelum kita akhiri, Kang Rudi main apa itu sebelum nanti kita say goodbye, nanti supaya
supaya ada legasinya lah. Iya, oh itu ada teman SMA saya tuh, bukan pemain bass sih. Bu Mira. Aduh, iya. Oh, ya. Halo Mira. Sukses buat Kang Rudi. Iya. Silakan. Iya. Oh itu ada adanya si Jaki, si Ami itu. Wah, halo Kang Ami, apa kabar? Iya, ada adanya Jaki 4DT itu. Oh, iya. Iya. Siap. Oke. Mangga, Kang Rudi. Ya. Iya. Itu adalah ngacapruk namanya. Mantap, pokoknya. Nggak tahu apa. Siap. Iya. Siap, Kang Rudi. Ini makasih banget ya. Iya, waktunya. Iya. Di tengah kesibukan sudah nyempetin waktu berbagi ilmu. Kebetulan saya juga tadi banyak yang belum saya tahu juga gitu. Jadi banyak tahu juga dari ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Oh iya. Aduh. Jangan kapok ya Kang ya. Oh iya. Ngobrol-ngobrol. Aku menyenangkan sekali kok itu. Iya, ngisi-ngisi iya. Kegiatan gitu kan. Iya. Siap, pokoknya makasih. Salam sama Adis ya, sama istri. Iya, siap. Nah, masih kecil juga tapi udah nggak kecil lagi, udah besar ya. Sama Karina ya. Iya, udah gede sekarang. Dulu masih segini masih lucu, sekarang gadis. Ya, itu ada pemain piano saya juga, Niko. Siapa? Niko. Oh ya, halo Kang Niko, apa kabar? Ini makasih banyak semua yang sudah sudah menyempatkan waktu. Makasih banget buat Kang Rudi. Iya. Untuk ya teman lain apabila mungkin tertarik dan senang sama kegiatan kayak gini, silakan di komen. Kalau misalkan mau nanya lebih lanjut tentang bass atau tertarik atau pengen belajar gitu secara online, silakan langsung hubungin Kang Rudi aja gitu ya. Oh, siap. Di nomor berikut. di inbox aja. Iya. Sekali lagi makasih Kang Rudi. Iya. Selamat sore, makasih. Dadah. Terima kasih.